Ini wajah kul semua nih. Ngaku aja lah. Kalau kita sholatnya cuman pakai kul aja, maka satu kali sholat butuh waktu berapa lama? Astagfirullahaladzim, 2 menit. Parah ya. Kalau cuman kul aja butuh waktu berapa lama? Ya palingan cuman 10 menit lah, ya, atau 5 menit. 5 kali sholat berapa menit? 25 menit. Bayangkan, coba ya. Allah kasih kita waktu itu 24 jam dalam hidup kita. Sementara Allah cuman minta waktu itu 25 menit, itu haknya Allah. Hadis. Ada hak Allah yang tertanam dalam waktu kita. Apa itu? Sholat. Itu adalah haknya Allah. Oke? Tadi berapa jam waktu sholat? Waktu 24 jam yang Allah kasih? Waktu 24 jam. Berapa lama waktu sholat? 25 menit. Itu yang wajib. Kita kan yang wajib kita kerjakan. Betul ya? Dia Bu, dalam agama kita ini Bu, Allah itu sportif Bu. Sebelum saya lanjut, segala yang wajib Bu, itu banyak keringanannya dan banyak sekali kemudahannya. Coba ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat wajib berapa kali sehari semalam? 5. Sholat sunnah? Banyak sekali Bu. Sholat taubat, hajat, istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid, ya, kemudian sholat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini pasti ada yang cakap dalam hati, sebelum maghrib emangnya ada? Ya kan? Kok tahu? Sebelum maghrib emangnya ada? Sebelum asar emangnya ada? Sebelum isya emangnya ada? Ada, tapi status hukumnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Tapi ada. Oke? Nanti ibu kalau mau tanya boleh di akhir, kita nanti tanya jawab sedikit. Oke? Cocok? Sampai mana tadi? Lupa saya dah. Oke. Salat Allah berikan kepada kita cuman 5 kali sehari semalam yang wajib. Yang sunnah banyak? Banyak. Sekarang saya tanya lagi, puasa, berapa kali puasa yang wajib? Cuman Ramadan aja, betul? Yang sunnah? Ada Tasu'a, ada Asyura, ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Yaumul Bid, ya, ada puasa Zulhijjah. Sekarang nih kita lagi puasa Zulhijjah, nanti tanggal 15 puasa Tarwiyah, tanggal 16 puasa Arafah. Banyak sekali. Jadi yang sunnah itu lebih banyak dibanding yang wajib. Bayangkan ibu-ibu, tema kita hari ini khusyuk dalam sholat. Waktu yang Allah berikan sama kita 24 jam. Allah cuma minta waktu 25 menit untuk fokus menghadapnya. Pikiran kemana-mana juga. Itu wajar kita ini tidak tenang hidupnya. Sekarang saya tanya, ibu kan punya suami, betul ya? Suami bekerja, betul? Suami ibu bekerja, lalu jadwal makan siang dia minta ditemanin sama ibu nih. Mama, halo besti, halo mama, ya, kaulah belahan jiwaku, jantung hatiku, temani aku makan siang. Ibu nemanin suami makan siang, tapi pikiran ibu kemana-mana. Nanti setelah ini aku mau beli baju lah, cepatlah suami ini pergi ya, lama kali pula dia makannya. Lama kali betul, aku udah mau keluar rumah ini, kawanku udah nunggu nih, CS and the gang aku udah nunggu nih. Pikiran ibu kemana-mana. Setelah itu ibu main pula lagi HP. Sehingga ibu nggak fokus menemani suami. Padahal suami minta waktu cuman sedikit. Kira-kira suami senang nggak? Suami aja nggak senang. Manusia aja nggak senang. Apalagi Allah. Ibu dengan anak, nggak usah payah-payah. Ibu panggil anak, nak, nggak nyaut dia. Nak, nggak nyaut dia. Nak, sibuk aja dengan HP-nya. Pas duduk, ibu minta tolong mendengarkan instruksi dari ibu. Pikirannya kemana-mana. Sebel nggak? Kok nggak ngaku? Sebel, ya, kesal. Karena kita cuma minta waktu sedikit, tetapi dia tidak maksimal. Gitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sholat cuma 25 menit. Yang kita ingat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor dah mati enggak ya? Mati enggak ya? Mati enggak ya? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tadi pintu udah terkunci enggak ya? Udah terkunci enggak ya? Terserahlah, yang penting sholat. Ada lagi kalau setiap sholat lupa terus rakaat. Jumlah duit enggak pernah lupa, rakaat lupa terus. Entah kapan ingatnya.
Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3. Suka hati lah, yang penting aku sholat. Pokoknya kayak mana ya? Cuman sebentar aja sholat itu. Iya, nanti yang disalahkan setan terus. Emang setan. Ya, ini kita berangkat dari masalah. Itu yang terjadi. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini enggak lah ya. Juga ya. Coba ya, kita di luar sholat nggak ingat bu. Dalam sholat teringat kita bu. Ya Allah Karim. Kita belanja beli sayur depan rumah, sisa duit 10.000 bu. Kita taruh. Harusnya kita ingat sebelum sholat, betul ya? Ini lagi sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Di mana duit tadi terletak ya? Di mana? Di dalam sholat dia teringat. Wah, ini luar biasa ya. Tapi di sini enggak lah. Tapi ragu sih ini. Jadi cobalah, keterlaluan gak kita tuh. Waktu Allah kasih 24 jam. Allah cuma minta sholat waktu cuma 10 menit. 5 menit. Apalagi dibaca cuma kul-kul aja. Ini kan kul-kul semua, ngaku aja lah. Udah dibaca ad-duha, balik lagi ke kul-kul. Udah dihafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, kata Pak Ustadz hafal, pas sholat balik lagi ke kul-kul. Udah dibaca Al-Kausar ya, Al-Hakumut Takasur, udah dibaca, balik lagi ke kul-kul. Iya. Iya tak? Jangan kuat betul angguknya, jangan ngaku kali lagi ya. Jadi udah lagi tuh cuma 5 menit dan pikiran kita kemana-mana. Terus kita minta sama Allah, ya Allah kayakan aku, ya Allah tenangkan aku, ya Allah hindarkan aku dari kegalauan. Kita aja nggak fokus. Kita kalau kita mau hidup tenang, satu aja kuncinya bu, prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Nggak ada yang lain. Saya ulang ya, prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita. Ibu mengambil perhatian manusia saja, repotnya luar biasa. Apalagi mengambil perhatian Allah, betul ya? Contoh ibu coba ingat dulu sama suami ibu. Kayaknya wajah-wajahnya ibu yang ngejar nih, bukan suami yang ngejar gitu ya. Ya, ibu kan ngambil perhatiannya, ngerjakan apa yang dia suka, ya meninggalkan apa yang dia larang. Ya, apa yang dia suka, masakan kesukaannya ibu kerjakan supaya dia sayang sama kita. Kita mengambil perhatian manusia dengan cara mengerjakan yang dia perintahkan, meninggalkan yang dia larang. Apa yang dia suka kita kasih hadiah, apa yang dia suka kita kasih sesuatu supaya dia sayang sama kita. Dengan Allah lebih kurang kayak gitu juga, Bu. Ya, kita bangun sholat malam, kita sholat lebih khusyuk, kita prioritaskan Allah dalam kehidupan kita. Apa tujuan? Biar nih Allah prioritaskan kita. Kalau Allah prioritaskan kita, maka insya Allah Allah nggak akan pengen kita kenapa-napa. Allah nggak akan pengen kita kenapa-napa. Cuman persoalannya adalah bagaimana mungkin kita prioritaskan Allah, sementara saat sholat pun kita nggak ingat dia. Kita ingatnya jemuran, kan repot. Apalagi hujan pula. Allahu Akbar. Aduh, jemuran belum diambil. Tapi ada fakta, kemarin jemaah saya bertanya, Ustazah, saya lagi sholat asar. Hujan lebat. Ini fakta ini. Lagi sholat tuh memang berhenti dia, Bu. Dikejarnya jemuran. Dikejarnya jemuran, ini kan sehari-hari ya. Salah nggak saya, Zah? Ya salah lah. Jemuran mubah, sholat wajib. Apalagi datang pula abang paket. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Paket. Udah gitu gedoran pintunya luar biasa. Nggak mungkin ibu bilang dari rumah, tunggu. Nggak mungkin ya. Allah Karim. Kayak mana hidup ini bisa nyaman, sholat bisa aman. Gangguan luar biasa. Ini masalah, nanti kita bahas. Kalau kita ikuti nih, kaji kita hari ini insya Allah ke depan kita perbaikilah ya. Saya itu kalau bisa saya ngomong ke babang paket itu. Paket tuh suaranya gede-gede banget. Ngetuknya nggak pula lambat-lambat. Kuat betul ngetuknya. Belum ngambil jilbab lagi dia udah keluar. Ya kan? Apalagi kalau tak kuat iman. Tak pakai jilbab keluar. Pakai baju KTB. Bang. Allah Karim. Oke? Yuk ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah. Sekarang sebenarnya kita kaji dulu apa sebabnya, baru kita cari obatnya. Kita kalau mau melakukan sesuatu, cari dulu sebabnya, baru kita cari obatnya.
Kalau kita sakit perut, kita harus tahu sebab sakit perutnya kenapa. Kalau sebabnya karena asam lambung, maka kita minum obat MAH, betul? Kalau sebabnya karena sakit perut diare, maka kita minum obat anti diare, kan begitu ya? Nah sekarang kita kaji dulu, apa nih sebab sholat kita itu nggak khusyuk? Baru kita bahas kenapa, bagaimana jalan keluarnya. Soalnya kita itu nggak khusyuk, karena kita ini sendiri. Sementara, saya terlalu cepat bu? Enggak ya, karena kita sendiri. Sementara musuh kita ada 5. Coba ibu ingat-ingat, catat dalam hati, musuh kita itu ada 5. Musuh kita itu akan ada 5. Coba sebut, musuh kita itu ada 5. Ibu harus kenal musuhnya. Pertama, musuh ibu adalah iblis. Iblis. Yang kedua, setan. Apa beda setan dengan iblis? Kenal aja ndak? Kayak mana mau melawannya? Apa beda iblis dengan setan? Jin itu lain lagi. Oke. Iblis itu, tak tahu betul. Iblis itu adalah nenek moyangnya setan. Iya ya, iblis itu macam Adam. Adamnya kita gitu. Iblis satu, setan banyak, paham? Oh. Nenek moyangnya setan. Iblis. Di bawahnya ada musuh kita iblis. Yang kedua adalah setan. Setan ini kekuatannya luar biasa. Setan itu nggak tidur. Dia selalu bisa menggoda kita. Jadi dia punya strata dan kasta. Jadi kalau ada seorang ustadz, itu setannya lebih kiai lagi. Kalau ada dokter, setannya profesor lagi. Setan pantang menyerah. Kita sih menyerah terus. Nah, itu bedanya. Setan ini luar biasa kekuatannya. Dia nggak menyerah bu untuk menggoda kita. Sementara kita nyerah terus dalam ibadah. Iblis musuh kita. Yang kedua adalah setan, musuh kita. Yang ketiga adalah nafsu jahat. Itu musuh kita. Jadi bu, kita ini punya nafsu baik, nafsu jahat. Kita punya dua-duanya. Kita punya nafsu baik, kita punya nafsu jahat. Malas, kemudian tak bersemangat, kemudian emosi, ego, itu nafsu jahat kita. Itu musuh kita. Kemudian yang keempat adalah jin jahat. Itu musuh kita. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jin itu dalam dalil dikatakan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu sama kayak kita. Jin juga laki-laki perempuan. Jin juga ada yang kafir, ada yang muslim. Jin juga ada yang taat, ada yang maksiat. Jin juga pengajian, tapi ustazahnya bukan ustazah Nela, ya kan? Jin juga punya anak, tapi yang merawat anak jin itu suaminya. Jin juga punya pasar, tapi pasar jin itu di hari Jumat. Dan yang ke pasar itu adalah suaminya, laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Kemudian yang merawat anaknya adalah laki-laki, ya tidak ya, bercanda. Jadi jin itu musuh kita. Jin jahat. Oke, yang jin baik tidak musuh kita. Clear? Kemudian yang kelima, musuh kita adalah ini nih, yang ibu harus kenal ini, adalah namanya khannas. Siapa namanya? Pernah dengar khannas? Khannas itu terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Khannas itu musuh kita bu. Khannas itu letaknya adalah fi sudurinas. Apa tugas khannas? Membuat kita selalu was-was dalam ibadah. Saya jelaskan. Kalau setan melarang kita ibadah, kalau khannas kita udah ibadah, lalu dia ganggu kita. Saya ulang pelan-pelan. Setan melarang kita ibadah. Khannas kita ibadah, dia ganggu kita. Paham nih? Contoh, malas sholat itu setan. Tapi sedang sholat, setan tidak masuk lagi bu. Kalau kita sholat, jangan sikit-sikit setan disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Jadi malas sholat itu setan. Kalau udah sholat, setannya udah takut. Setan gak ikut lagi. Maka datanglah khannas
yang membuat kita was-was, terjadilah tidak khusyuk. Allahu Akbar. Nih kok kayaknya sak kentut ya, kentut dak ya, keluarkan enggak ya, khanas. Sebelum sholat tidak ada pengen kentut, dalam sholat pengen kentut terus. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini wudhu batal enggak ya? Wudhu batal kok kayaknya batal ya? Kok kayaknya batal? Batal enggak? Al-Fatihah tak terbaca lagi. Itu khanas. Jadi jangan setan juga disalahkan terus mengamuk setan tuh nanti. Malah sedekah itu setan. Udah bawa duit datang ke masjid mau masukkan ke dalam bakul kotak infak, sap 100.000, 5 kilo berasnya nih, enggak jadi, ujung-ujungnya masuk lagi. Ujung-ujungnya 2.000 lagi. Jadi di masjid setan enggak ada. Setan tak ada, setan tak masuk sini. Ini para malaikat semua. Kalau ada setan, malaikat tak mau masuk. Setan tak ada di masjid. Halo semuanya, setan tak ada di masjid. Ya, malaikat ada di masjid. Di mana ada setan tak mau ada malaikat. Paham maksud saya ini? Oke? Jadi kalau ibu nggak jadi sedekah, nyampe masjid itu bukan setan, khanas. Yang membuat kita was-was. Ujung-ujungnya 1.000, 2.000 terus. BBM naik berkali-kali, bawang merah naik berkali-kali. Sedekah ya 2.000, 2.000 terus. Itu khanas. Makanya ada konsep. Idza arada khairan fasur'ah. Kalau kita ingin berbuat baik cepat, jangan pikir-pikir. Kalau dipikir-pikir nggak bakal jadi, Bu. Wih, semangat bilang betul ya. Saya ada teman yang lagi susah. Dari dia sukses ke bangkrut. Saya mau ngasihlah sedekah uang 500.000. Pas mau kasih pikir, kasih ndak ya. Ndak usah lagi, dia jahat. Ndak jadi. Ndak usah lagi, dia jahat. Nggak jadi. Saya mau ngasih mertua uang bulan depan. Pas mau bulan depan, kasih ndak ya. Ndak usah lagi, kan bulan lalu udah. Ndak jadi dia. Maka kalau ingin berbuat baik, cepat. Karena kalau enggak, ada syaitan, ada iblis, ada khanas, ada nafsu jahat, pikiran jahat, semua bercampur. Maka wajar kita susah khusyuk dalam sholat. Jadi kalau mau berbuat baik jangan pikir-pikir. Makanya saya punya konsep kepada jemaah, kalau ingin berbuat baik lakukan, kalau enggak diam. Ini kadang-kadang kita mau ngasih pengemis, enggak usah lagi, ngapa? Entah kaya entah enggak dia tuh. Jangan-jangan dia bohong. Coba ngasih tidak, gosip malah dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau mau kasih kawan sedekah, kasih. Jangan sebut-sebut kebaikan kita. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Berbuat baik aja. Lebih baik tidak usah berbuat baik daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Saya baik dengan ibu. Saya baik. Suatu ketika saya minta bantuan, ibu tak bantu saya. Apa kata saya sama orang? Tengoklah tua. Kemarin dia butuh, saya bantu dia. Sekarang dia butuh, saya butuh, dia tak bantu saya. Udah, saat itu hilang pahalanya. Siapa yang punya kerja itu? Itulah tadi dia syaitan, itulah dia iblis, itulah dia jin jahat, nafsu jahat. Makanya kita butuh pertolongan Allah untuk membantu kita dalam ibadah. Nah, inilah penyakitnya. Ditambah lagi rasa malas kita. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum saya masuk ke bab selanjutnya, ini request dari panitia, kita bahas dua tentang ini dan jamak qasar dalam sholat. Kita bahas dulu tentang khusyuk dalam sholat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tadi kita tak khusyuk karena apa? Iblis. Siapa lagi? Syaitan. Siapa lagi? Jin jahat. Siapa lagi? Nafsu jahat. Siapa lagi? Khanas. Nah, sebelum kita pelajari obatnya, saya mau menyenangkan hati ibu dulu. Bahwa ada dalil fasallu kamastata'tum. Salatlah sekemampuan kita. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kadar khusyuk seseorang itu memang berbeda. Kadar khusyuk Rasulullah dengan kadar khusyuk para sahabat, kadar khusyuk para tabi'in, kadar khusyuk para ulama, kadar khusyuk manusia seperti kita, itu memang berbeda. Tapi kita bisa mengusahakan untuk lebih khusyuk dalam sholat kita. Caranya gimana? Caranya adalah sebelum sholat jangan langsung pasang niat dulu. Oke? Sebelum sholat, ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. Ingat, sebelum sholat setan masih ada. Oke?
Bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar setannya pergi dulu. Oke? Nanti saya kasih bacaan selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang lebih bagus supaya kita bisa lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian menjelang kita terbiasa dalam sholat, menjelang khusyuk, bisa dilakukan sebulan, bisa dilakukan 2 bulan, bisa dilakukan 3 bulan. Ibu baca surat yang tadi saya bacakan, Qul a'udzu birabb. Coba ibu arti Arabnya, saya artinya ya, biar ibu tahu artinya. Coba Qul a'udzu. Stop. Saya berlindung dari Tuhannya manusia. Terus rajanya manusia. Terus sesembahan manusia. Terus kita berlindung min syarril dari kejahatan, waswasil dan waswasnya si khannas. Oke? Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan waswas dalam dada manusia. Itu khannas, Bu. Yang tadi, kentut enggak ya, kentut enggak ya, kentut enggak ya, itu dia tuh, Bu. Tadi udukku batal enggak ya, batal enggak ya, kan was-was itu. Jempolku nampak enggak ya, jempol nampak enggak ya, itu kan was-was itu. Rambutku keluar enggak ya, keluar enggak, itu was-was. Oke, terus dari golongan jin dan manusia. Maka dibaca itu sebelum ibu sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian baca Qul a'udzu birabbinnas sampai akhir, baru ibu pasang niat. Sampai situ dulu, clear? Nah, jadi mulai hari ini sholatnya sudah berubah. Oke, sebelum saya lanjut, sampai sini paham? Oke. Nah, ada zikir sebelum saya lanjut supaya ibu lebih khusyuk dalam sholat. Ada zikir yang harus ibu hafal. Kalau memang kedatangan saya ke Tangerang ini, untuk ustazah datang ke Tangerang, ngapain? Ajarkan kami khusyuk dalam sholat. Oh, banyak yang wajah terluka nampaknya ya, sehingga kurang khusyuk. Ada zikir yang ibu harus hafal. Nanti bisa saya kirim ke panitia dan disebar di grup supaya khusyuk dalam ibadah. Ngafalnya lumayan mudah. Lumayan mudah, semoga. Ragu saya. Ya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pernah dengar? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah mudahkan aku. Wah, itu dia. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah mudahkan aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku. Mantap. Itu kalau hafal mantap. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah mudahkan aku mengingatmu. Wa ala syukrika, dan mudahkan aku bersyukur kepadamu. Bersyukur itu susah. Banyak kita ini syukur itu susah. Syukur itu hanya bisa dilakukan dengan banyak mengingat Allah dan dengan cara menikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Nah, ini pembahasan syukur nggak bisa kita bahas. Kapan-kapan lagi kita bahas. Ibu, kalau ada ibu makan soto tahu? Lonsai tahu? Ibu makan soto, pas ibu makan terus ibu jawab gini, enak lagi soto yang di situ. Itu udah tanda nggak bersyukur tuh. Itu udah tanda-tanda nggak bersyukur itu. Sikap kecil akan bawa nanti saat besar. Kita lagi makan, kalau ada cabe mantap nih, cabenya nggak ada. Yang nggak ada dibahas. Itu tanda orang tak bersyukur. Jadi syukur butuh cara. Ya, nikmati apa yang ada dan jangan tanya apa yang ada. Wa husni ibadatik, dan berperbaiki ibadah kepadamu. Coba semua dihafal. Allahumma a'inni ala zikrika. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala zikrika. A'inni, hamzah, ain. Allahumma a'inni ala zikrika. Allahumma a'inni ala zikrika. Lagi. Allahumma a'inni ala zikrika. Lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Lagi. 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 Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika.
Mantap. Yo. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Wa husni ibadatik. Lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiknya aja dengar. Oke, dari sini ke kanan. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibad. Lagi. Allah. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Masya Allah. Kiri jangan kalah. 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Semua 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu arti supaya zikir, supaya ibadah lebih khusyuk. Ya Allah, mudahkan aku mengingatmu, ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku. Nah, kapan dibaca? Baca ajalah setiap habis sholat 3 kali, 7 kali. Atau kalau ibu sholatnya susah kali khusyuknya, ibu boleh baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Masya Allah. Ya, ini doa bagus. Hingga kita mudah untuk bersyukur, kita mudah untuk berzikir, kita mudah untuk memperbaiki ibadah kita. Clear? Tadi obatnya baca auzubillahi minasyaitonir, kemudian baca surat. Kemudian selanjutnya baca zikir tadi setiap habis sholat. Dan selanjutnya doa tadi, bukan zikir. Yang mana? Allahumma a'inni ala dzikrika aja tuh, baca aja setiap habis sholat. Habis sholat. Kalau mau sholat ta'awuz dengan Anas. Ya, kita harus itu doa setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Oke? Nah itu ya. Kalau ibu doanya pakai bahasa Indonesia nanti belibet susah. Makanya saya selalu sampaikan di video-video saya doa-doa pendek yang kira-kira mudah untuk dihafal. Karena doa pakai bahasa Indonesia, pikiran kemana-mana, ujung-ujung nggak ngerti bahasanya, nggak jadi doa. Jadi yang pendek-pendek ini dihafal saja ya. Oke? Nah gitu. Nah selanjutnya adalah perhatikan hal-hal seputar ibadah sholat supaya sholat kita lebih khusyuk. Saya ambil yang penting-penting saja. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam sholat itu supaya lebih khusyuk, kita luruskan yang selama ini salah. Tolong jangan tutup mata dan tutup bibir dalam sholat. Menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu hukumnya makruh. Allah tidak suka dan kita jadi tidak lebih khusyuk. Nggak gitu Ustazah, aku tutup mata lebih khusyuk. Nggak kayak gitu kisahnya. Memang kalau kita lagi sholat, itu dianjurkan walaupun kita berada di depan Ka'bah, itu yang kita lihat adalah sejadah. Tempat sujud, maqamus sujud. Tempat sujud. Jadi kalau kita lagi sholat, itu mata kita dibuka, lihat tempat sujud. Mata kita hanya boleh berpindah saat tasyahud. Oke? Kan kita lihat tempat sujud, pas kita tasyahud langsung lihat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah selesai ini, maka balik lagi ke tempat sujud untuk tegak. Bahkan kita di depan Ka'bah lebih afdal lihat di tempat sujud. Hanya berpindah mata saat kita melakukan tasyahud saja. Jangan tutup mata. Dan yang lebih bahaya kalau ibu tutup bibir. Coba ibu bayangkan, kalau ibu baca Al-Fatihah dalam hati, cepat dia bu, kayak rudal Hamas. Langsung walad dolin dia. Ihdinas siratal mustaqimnya nggak ada, Maliki yaumiddinnya nggak ada.
Karena kalau kita tutup bibir saat sholat, bacaan kita terlalu cepat. Itu sebab kita harus sholat itu mengeluarkan suara hatta yastami' fil udhuk, sampai kita mendengarkan bacaan kita. Hanya telinga kita yang mendengarkan bacaan. Jangan satu komplek pura orang mendengar. Jangan. Ya, hanya telinga kita yang mendengarkan. Apa tujuan? Kita mengeluarkan suara dalam sholat, membisikkan suara dalam sholat, tujuannya adalah supaya lidah kita bisa mengontrol kecepatan bacaan kita. Gitu dia konsepnya. Maka ada seorang sahabat yang Rasul bilang kepada dia, kau ulang lagi sholatmu. Kenapa ulang ya Rasul? Kau ulang lagi sholatmu. Kenapa ulang ya Rasul? Kau ulang lagi. Sampai 3 kali diulang-ulang terus. Lama-lama sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Jenggotmu tak bergoyang. Jadi engkau tak buka mulut. Jadi kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Ya, kalau tutup mata, tutup bibir, sholatnya sah tapi status hukumnya makruh. Dia kan ada 3 cara baca. Dalam hidup kita ini cuma ada 3. Yang pertama, tutup bibir dalam hati. Kapan? Kalau kita di kamar mandi. Baca doa wudu kan di kamar mandi. Doa mandi junub, niat mandi junub dalam kamar mandi. Masuk WC, keluar WC kan dalam kamar mandi. Terdengar suara azan, ibu pengen jawab azan kan dalam kamar mandi. Itu tutup bibirnya dalam hati. Itu Bu. Nah, yang kedua ada yang bisi-bisi. Kapan? Saat sholat tadi. Itu bisi-bisi. Yang ketiga adalah kuat-kuat macam saya ngomong. Ini jahar. Ini namanya jahar. Bersuara. Kapan? Usahakan saat baca Quran. Kenapa baca Quran boleh dalam hati tapi saya tidak sarankan? Saya ulang ya. Baca Quran boleh dalam hati tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kita itu baca Quran selalu belajar. Kalau dalam hati, makharijul hurufnya nggak ada. Mana huruf khonya, hanya, syanya, banya. Tapi kalau diucapkan, ya walaupun nggak usah pakai mikrofon, pakai toa sepanjang zaman, tidak usah. Ya cuman keluarkan aja suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ha yang kita keluarkan, ada kha yang kita lafazkan. Makanya kalau baca Quran itu usahakan keluarkan suaranya. Baca Quran dalam hati boleh Ustazah? Boleh. Tapi mau sampai kapan dalam hati terus? Kita nggak mengeluarkan hurufnya. Karena mengeluarkan huruf itu adalah bagian dari belajar Al-Quran. Kemudian kalau baca Quran kuat-kuat, syaitan pergi. Dalam hati syaitan tak pergi. Jadi kalau bisa keluarkan suaranya. Tapi jangan kuat betul, mengamuk suaminya nanti. Kau kira aku setan kan? Gitu ya. Jadi tutup mata, buka mata, buka bibir, dan kemudian ketika kita dalam melakukan ibadah, sholat, itu mata kita mengarah ke bawah. Kemana? Ke lantai, tempat sujud. Kapan dia diarahkan, dipindah mata? Hanya ketika kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sudah capek? Selesai? Ya, oke. Nanti kita bahas tentang jamaah. Oke, nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kemudian dalam sholat tadi baca ta'awuz, kemudian baca An-Nas, kemudian baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian selanjutnya adalah buka mata, buka bibir. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, proses lainnya untuk ibu bisa khusyuk dalam sholat itu adalah membiasakan sholat terus menerus. Awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama biasa, lama-lama nikmat. Saya jelaskan. Al-iman yazid wa yanqus, betul? Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi orang-orang yang belum khusyuk dalam sholat itu biasanya dia belum merasakan nikmatnya sholat. Apa ciri-cirinya? Panjang bacaan imam, gelisah dia di belakang. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Panjang kali lah bacaan imamnya. Besok aku nggak mau lagi sholat di sini doh. Di komplek lain aja lah. Itu tanda tidak khusyuk dia. Karena dia belum lagi menikmati ibadah sholatnya. Maka untuk khusyuk dalam sholat, selain yang tadi saya lakukan, dia butuh waktu panjang.
Butuh waktu terus menerus. Makanya ibadah tuh awalnya dipaksakan, lama-lama terbiasa, baru kita menikmati. Makanya saya sering bilang dalam sholat, ibadah itu yang penting adalah istiqomah. Hati-hati kalau ibu masih haid. Ibu-ibu, saya misalnya pengen istiqomah sholat wajib tepat waktu. Awal-awalnya susah, awal-awalnya dipaksa. Makanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan sholat itu. Kalau dia turun, paksakan. Itu aja. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Awalnya aja terbiasa, dipaksakan, lama-lama terbiasa, sampai kita menikmati. Kalau kita sudah menikmati sholat kita, maka insya Allah kita lebih khusyuk dalam sholat, dan itu butuh waktu. Dan saran saya, sholat itu jamnya tolong permanenkan supaya dia konsisten. Saya misalnya misalnya ibu sholat subuh jam 5 terus di awal waktu, usahakan di awal waktu, permanenkan, jangan berubah-ubah, takutnya nggak istiqomah. Oke? Sekarang bagaimana dengan sholat berjemaah biar lebih khusyuk? Imam baca niat, kita baca niat, betul? Imam takbir, kita takbir, betul? Imam iftitah, kita iftitah, betul? Imam al-fatihah, kita dengar diam, ya dong? Kalau ibu baca al-fatihah juga, saat imam baca al-fatihah, ibu pasti tidak akan khusyuk. Maka idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan al-fatihah oleh imam, ibu dengar diam saja. Saat mendengar, kalau ibu bisa hafal artinya alhamdulillah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, dengarkan saja dengan baik dan dengan khusyuk. Oke, sekarang imam baca ayat pendek, kemudian ibu baca al-fatihah. Apakah ibu perlu dengar ayat pendek imam? Perlu dengar? Perlu dengar. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang putar-putar. Imam baca ayat pendek, ibu ngapain? Baca al-fatihah. Perlu dengar bacaan imam? Tidak perlu. Fokus aja al-fatihah, bayangkan artinya. Oke? Kemudian selanjutnya imam selesai ayat pendek, ibu belum selesai al-fatihah, Bu. Imam selesai ayat pendek, ibu belum selesai al-fatihah. Imamnya cepat. Alif lam mim. Allahu akbar, katanya kan? Ibu ngapain? Ikut saja imam. Nanti imam yang mengganti al-fatihah ibu. Terus kalau imamnya udah selesai belum selesai ayat pendek, ibu udah selesai al-fatihah, imamnya baca ayat pendeknya sealam barzah, panjang betul. Ibu ngapain? Dengar, jangan ingat mantan. Dengar. Waktu ibu dengar itu, insya Allah lebih khusyuk. Nah, sebagai hal yang paling penting dalam semua ini, nanti saya akan bahas tentang keringanan Allah dalam sholat. Sebelum saya akhiri tentang khusyuk ini, nanti kalau dia mau tanya silakan. Saya kalau bisa pengen ibu-ibu berusahalah dengan baik, berusahalah lebih keras. Nggak ada masalah, 3 bulan boleh, 6 bulan boleh. Belajarlah mengartikan bacaan sholat. Nggak usah dulu dihafal Al-Kahfi tuh. Nggak usah dulu dihafal An-Naba tuh. Nggak usah dulu hafal Al-Ala Aduha tuh. Sholat kul-kul juga nyo. Ya kan? Skip. Dan maaf. Tapi skip aja dulu. Kita ke yang penting aja dulu. Ibu ini kan udah usia 40-an, 50-an. Nggak lama lagi lewat ini dah. Iya kan? Bu, ini demi Allah, Bu. Yang pertama kali dihisap dalam ibadah kita nanti sholat. Masa sholat dari 50 tahun tak tahu artinya? Padahal coba ibu dengerin, ini penting. Sholat tuh itu aja, Bu. Semua jenis sholat itu aja, betul? Niat, al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. 7 aja. Apapun merek sholatnya, ini aja. Coba ibu mau hadirkan sholat apa? Ini aja. Niat, al-fatihah, ar-ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Subuh sama
Rakaat keduanya sama? 12 rakaat jadi sama? Sholat duha 12 rakaat sama? Sama. Tanpa kita sadari selama ini kita lupa dan lalai bahwa bacaan sholat itu aja sampai usia sekarang. Itu aja. Apapun jenis sholatnya itu aja. Cuman kita dihebohkan untuk mengarahkan energi kita menghafal hal yang sebenarnya sunnah. Ini hafal. Ini kalaulah saya tinggal di Tangerang, selesai sama saya semua ini. Hafal semua arti bacaan sholat nih. Sayangnya saya jauh dari ibu-ibu, jauh di mata, dekat di hati. Ya. Saya punya banyak jemaah yang sudah banyak kelas tarjim, yang sudah hafal arti bacaan sholat. Itu di luar kepala. Di luar kepala. Cobalah arti bacaan sholat gampang. Ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Pendek kan? Nggak sampai sepanjang ad-duha kan? Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Gampang. Pendek bu. Tapi kepikiran nggak buat menghafal arti bacaan sholat selama ini? Nggak. Cobalah hafal. 3 bulan pun gini-gini bu. Misalnya ibu ngafal bacaan ruku bu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ibu baca nih di buku tuntunan sholat. Maha suci Tuhanku yang maha subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, azimi maha tinggi, wa bihamdihi dan segala puji baginya, gitu kan? Itu 2 minggu pun dihafal nggak apa-apa bu. Nggak usah lari kemana-mana. Itu 2 minggu nggak apa-apa. Yang penting ada hasilnya. Kok gitu semua nengok saya? Maksudnya kayak gitu ya, dihafal. Walaupun saya tahu ibu-ibu kalau ngafal ambil napas sedikit lupa, ya kan? Subhanallah azim. Dia ngafal tuh per kata. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Itu terus, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku, maha suci Tuhanku. Al-Azimi, maha tinggi, maha tinggi. Ibu nggak usah buru-buru bu. 1 kalimat tuh aja seminggu pun nggak apa-apa. Akhirnya 6 bulan ke depan ibu hafal yang 7 itu. Tapi terlalu lama 6 bulan. Tapi maksudnya sebegitulah pentingnya. Biar pelan-pelan. Arti bacaan sholat luar biasa. Coba sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku. Mirip kan kayak ruku. 1 kata aja bedanya. Ruku al-azim, sujud a'la. Ujung-ujungnya kurang 1 ya. Jadi 6 ya. Tadi kan 7. Jadi 6 ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Itu kan ibu muji bu, itu zikir. Ibu langsung duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni dan cintai aku. Wajaburni, cukupkan aku. Warzukni, beri aku rezeki. Terbalik ya? Betul ya? Warfa'ni, tinggikan derajatku. Masya Allah itu artinya. Cuman 7 saja, tapi kepikiran gak buat ngafal. Nah di sini kan ada banyak sekali pengajian saya dengar bisa ngafal sendiri di rumah, ngafal sendiri. Apa standar kami hafal sampai ibu bisa nyetor di depan kaca? Harus dilafazkan. Kalau cuman dibayang-bayangkan aja terbayang masa lalu nanti, nggak bisa. Dia harus disetor bu. Saya sering bilang, mak ayo mak. Emak saya tuh punya pengajian yang berbenturan dengan kelas tarjim saya. Jadi dia ada pengajian yang dia suka dan belum mak kandung saya belum ikut tarjim. Mak ngerti kok arti bacaan sholat tuh ngerti. Terbayang mak artinya, dia bukan untuk dibayangkan mak. Yang dibayangkan tuh masa lalu aja mak ya. Kalau arti bacaan sholat nggak bisa dibayangkan, harus dilafazkan supaya dia terbayang. Jadi nanti silakan nyampe rumah ustazah jauh-jauh ke Tangerang ngasih PR arti bacaan sholat ya. Sampai kapan ibu dianggap hafal saat ibu bisa nyetor di depan cermin? Atau nanti cari kawan berdua 2 orang. Kita hafal ini ya. Nanti hari Senin kita gantian nyetor ya. Itu lagi caranya. Kalau nggak sama Pak Ustadznya. Kalau sama saya tak mungkin ya. Saya jauh sekali. Ya tapi kan dekat di hati. Asik. Oke? Itu tuh project. Buat tuh project, sholat penting bu. Karena saya tahu banget, ibu hafal al-Waqiah, ibu hafal ad-duha, ibu hafal yasin. Pas sholat, kul huwallahu ahad lagi kan. Lebih baik lagi ibu arahkan dulu ke situ. Nanti yang lain ke depannya ibu bisa lanjutkan lagi. Karena energi ini kan harus jelas prioritasnya kemana. Oke? Kalau ibu sudah khusyuk bu dalam sholat bu, masya Allah bu, mantap bu. Kalau ibu udah tahu arti bacaan sholat, beda bu, beda dong, beda.
Beda, selesai sudah. Ibu akhirnya dalam sholat teringat artinya, tidak teringat lagi jemuran. Lagi sholat ibu teringat artinya. Karena mengerti bacaan sholat itu realistis, Bu. Itu bisa dihafal, dia sangat mudah. Kita nggak suruh hafal 30 juz, jadi dia bisa dikejar, bisa diusahakan. Oke, ini cara khusyuk dalam sholat. Insya Allah semoga jemaah di perumahan Modern Hill ini bisa mengartikan bacaan sholat dan disetor sehingga rukuknya mantap. Sami Allahu liman hamidah. Pasti. Jamaah saya yang sudah tahu arti bacaan sholat, kalau udah saya cuman tanya gini, Bu, gimana sholatnya setelah tahu arti bacaan sholat? Udah nangis sudah. Langsung nangis sudah. Saya menyesal saya baru tahu arti bacaan sholat usia 50 tahun saja. Lain dia. Sholatnya akan lain. Jadi nggak apa-apa, kasih waktu untuk diri sendiri. Punya target berapa lama arti bacaan sholat? 2 bulan boleh, 1 bulan boleh. 6 bulan saya kurbankan nanti Idul Adha. Tak boleh. Lama kali pula 6 bulan ya kan. Oke, nah ini tutorial khusyuk dalam sholat. Semoga kita lebih baik. Nah, ada hal karena saya sesekali datang, saya mau jelaskan sedikit. Ibu tinggal di kota besar, sekali-sekali ibu melakukan jamak sholat kalau dalam perjalanan jauh. Boleh saya jelaskan sedikit? Oke, karena ini request dan kita jelaskan. Ibu-ibu, setiap kita sholat, itu kan wajib. Setiap yang wajib, pasti Allah ringankan. Sallu qa'iman, kalau nggak bisa kita sholat tegak, duduk. Fa'ilam tastati faqa'idan, maaf, sallu qa'iman, fa'ilam tastati faqa'idan. Sholatlah berdiri, kalau nggak bisa, duduk. Kan gitu kan? Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa, miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa, baring. Ada kemudahannya, betul? Kalau sholat ibu punya saudara yang sakit stroke dan apapun gitu ya, kiblatkan di sana, betul? Usahakan sholatnya itu miring ke kanan dulu. Ini kepalanya, ini kakinya. Miringkan dulu ke kanan, oke? Tidak sanggup dia miring karena udah parah, maka caranya adalah hadapkan dia ke arah kiblat, kakinya yang ke kiblat dan kepalanya di atas dan kemudian dikasih bantal sehingga wajahnya ke kiblat. Paham? Nah, kalau paham cepat kita selesai. Nah, jadi ini kepalanya, ini dia, ini kakinya di sebelah saya, ini kepalanya naikkan sedikit gitu, biar wajahnya ke kiblat. Itu sholat dalam keadaan baring, oke? Nah, kalau kita nggak bisa sholat tegak, duduk. Nggak ada air, tayamum, ya kan? Sholat di mobil, di mana ada mobil, di situ arah kiblat. Oke, ustazah, saya punya rumah, saya pulang kampung, saya mudik jauh sekali mudik saya. Kalau jarak perjalanan kampungnya lebih 85 km, boleh jamak. Tapi dari sini ke Simpang tuh nggak boleh. Ya, dia harus lebih 85 kilo. Ibu boleh jamak qashar dalam sholat. Jauh jamak, nggak ada air, tayamum. Boleh jamak dalam mobil? Kalau macet? Boleh. Coba tayamum, semua pasang niat tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Angkat tangannya, oke, tempelkan ke sejadahnya, oke, jatuhkan debunya, basuh mukanya, ambil lagi tangannya, jatuhkan ke sejadah, pastikan semuanya kena sejadah, oke, kemudian jatuhkan lagi. Angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan gini. Tangan kirinya diangkat. Dari punggung. Punggung. Terus ke siku. Ke siku. Baru ke depan. Jangan duluan saya. Ujungnya adalah jempol. Paham? Ujungnya jempol. Jangan ujungnya gini. Hilang debunya. Ini untuk kanan. Paham? Angkat tangannya. Angkat sini ya. Terus ke siku. Terus ke sini. Ujungnya jempol. Paham? Ini lagi tangan kanan. Terus ke bawah. Terus ke sini. Ujungnya jempol. Tayamum gitu aja. Nggak usah kumur-kumur. Oke. Nah, yuk kita bahas. Kalau kita tadi nggak ada air, tayamum, nggak bisa sholat tegak, duduk, udah clear.
Sekarang gimana kalau kita rumahnya jauh? Rumah jauh, lebih 85 kilo, mudik pulang kampung. Yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Saya dari Pekanbaru kemarin datang ke Jakarta ini, itu jaraknya cuma jaraknya 1.200 kilo. Waktu yang saya butuhkan naik pesawat kemarin cuma 1 jam 20 menit. Boleh saya jamak? Boleh saya jamak? Boleh, karena yang penting waktunya. Yang penting jaraknya. Masih hidup rupanya ya. Salah sedikit saya diprotes. Cincailah ya. Sekarang ibu dari sini mau ke airport. Ke airport sampai 80 kilo, Bu? Belum ya? Oke, berarti betul. Ibu dari sini mau ke airport. Nggak sampai 80 atau 85 kilo. Dia perbedaan mazhab. Ada yang bilang 80, 85, 96. Ya 85 lah ya. Nggak sampai 85 kilo ke airport. Tahu-tahu macet. Macet, Bu. Boleh jamak? Boleh jamak? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang putar-putar. Boleh? Enggak boleh. Karena tak sampai kilonya. Ibu misalnya berangkat jam 11 siang, nyampe airport maghrib. Nah, enggak bisa jamak. Maka ibu hanya boleh sholat di mobil aja. Ya, di mana arah mobil, di situ arah kiblat, boleh parkir bentar, sholat bentar gitu ya. Enggak boleh. Ya, hanya boleh kalau jarak minimal 80 kilo aja. Oke? Nah, yuk kita. Iya, tayamum aja di mobil. Tayamum aja di mobil. Tayamum sholat di mobil. Sholat di mobil kan gampang. Tegaknya gini, rukuknya 15 derajat, sami Allahu liman hamidahnya tegak, sujudnya lebih dekat lagi. Jangan kejedot ke setir ya, santai aja. Oke? Lalu duduknya seperti berdiri. Udah gitu aja. Wah, nggak bisa saja macet, nggak bisa berhenti. Sholat aja. Gas sedikit, rem sedikit. Sholat lagi. Lah memang iya, Bu. Memang iya. Rasulullah itu lagi perang sholat, Bu. Memang iya. Itu gimana selama nih kalau nyetir macet? Lewat. Ngakulah. Enggak ya. Ya, enggak apa-apa. Sholat ya, usahakan yang rukun-rukunnya aja, Al-Fatihah aja yang dibaca, enggak usah iftitah, enggak usah ayat pendek. Yang penting cepat selesainya, cepat selepas kewajibannya. Tapi mau dibaca pun enggak ada masalah kok. Oke. Kenapa bingung? Ingat masa lalu? Yuk kita belajar jamak itu kalau macet ya. Jamak qashar dalam sholat. Jamak itu jaraknya berapa tadi minimal? 85 kilo. Kalau 60 kilo boleh jamak? Orang pesta boleh jamak? Nggak bisa. Pesta nggak boleh jamak. Nggak bisa. Jadi turunkan pengantin itu setelah dia sholat zuhur, ganti baju setelah asar. Orang sakit bisa jamak? Sakit? Sakit keringanannya yang tadi, bukan jamak. Nggak bisa sholat tegak, duduk, nggak bisa duduk baring. Jadi masing-masing beda keringanan. Nah, untuk musafir boleh jamak. Oke? Nah, apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan sholat. Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul. Clear sampai sini? Nih, jamak adalah mengumpulkan. Qashar adalah memendekkan. Jamak qashar adalah mengumpulkan dan memendekkan. Oke? Pokoknya kata kuntinya jamak qashar aja. Jamak mengumpulkan, qashar memendekkan. Kalau ibu niatnya jamak doang, rakaat ibu normal 4-4 karena cuma dikumpulkan doang. Paham? Tapi kalau jamak qashar dikumpulkan dan dipendekkan, rakaatnya jadi 2-2. Paham? Nah, mana bagus kalau saya dalam perjalanan jauh? Mana bagus saya itu sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak, lebih ringan lebih bagus. Allah lebih suka kalau kita ambil ringan. Tapi mana bagus jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak kah? Lebih ringan lebih bagus. Ustazah kan ada masjid, ada musola, tetap lebih ringan lebih bagus. Ya, jamak qashar. Coba ibu sebut semua kata kuncinya jamak qashar. Lagi sebut. Lagi kuat. Lagi kuat. Ini penting karena kita nanti mau belajar niat, oke? Apa kata kuncinya? Lagi. Oke.
Yang bisa dijamak qasar itu hanya zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Subuh ke zuhur bisa? Maghrib ke isya bisa? Maghrib ke isya? Asar ke maghrib? Asar ke maghrib? Kalau zuhur ke asar? Maghrib ke isya? Aku ke kamu? Oh, saya. Oke ya, zuhur, asar. Pura-puranya kita mau kemana? Jauh lagi ke Riau. Oh, kemana kita? Bu, Bandung udah 80 kilo, Bu? Udah. Pura-puranya ibu dari Tangerang nih mau ke Bandung. Berangkatlah jam 11. Dengan suami atau dengan supir atau dengan sendirinya. Gitu ya. Jam 11 siang. Tahu-tahu jam 1 siang berhenti. Namanya isoma. Istirahat, sholat, makan. Terus ibu berpikir, kita kerjakan aja yuk. Asar kita di waktu zuhur yuk. Supaya nanti asar kita nggak sholat lagi. Oh iya juga ya Besti. Oke. Zuhur, asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Kalau zuhur, asar di waktu zuhur, takdim. Zuhur, asar di waktu asar? Takhir. Sekarang zuhur, asar di waktu zuhur, takdim atau takhir? Takdim. Oke? Takdim. Oke? Sekarang saya tanya, tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Di waktu takdim. Berarti jamak qasar takdim. Gitu dah? Nah, jadi niatnya gini aja. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Udah. Zuhur, asar lillahi ta'ala. Ya, zuhur asarnya disebut. Sholat zuhur berapa rakaat? 2. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Berapa rakaat yang kedua? Asar 2 rakaat. Antara zuhur asar nggak niat lagi nggak ada masalah. Karena kan niatnya udah jamak. Pakai niat kayak tadi juga nggak ada masalah. Dan antara zuhur dengan asar jangan cerita. Karena jamak nggak boleh putus. Indah Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Woi Besti, jamak yuk. Jamak yuk. Kacau sudah. Antara zuhur dengan asar boleh zikir tapi tidak usahlah. Selesaikan dulu, nanti wudu ibu batal. Nantilah zikir dan doanya di akhir aja. Oke, gitu. Oke, yuk zuhur, asar. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Di waktu zuhur takdim atau takhir? Berarti jamak qasar tak? Yuk, sengaja. 1, 2, 3. Sengaja. Aku sholat. Serentaklah. Payah mendengarnya. Yuk, 1, 2, 3. Ingat. Aku lat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi. Intinya hanya jamak qasar saja. Takdim atau takhir tergantung ibu ngerjakan di mana. Sebutkan nama sholatnya di belakang. Segampang itu. Yuk, kita nggak usah lah, kita sholat zuhur. Jam 11 berangkat, kemana kita tadi ya? Lupa saya. Oh, ke Bandung. Kita berangkat ke Bandung siang-siang, rupanya sakit perut. Anda usahlah sholat zuhur. Nanti aja zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Bisa? Zuhur, asar, di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Jangan marah-marah. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takhir. Berarti niatnya yuk. 1, 2, 3. Sengaja aku salat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Salat asar duluan 2 rakaat. Salam kanan kiri, lanjut zuhur 2 rakaat. Clear? Wah, mantap ya. Oke, gitu. Intinya adalah jamak qasar aja. Takdim atau takhir terserah ibu. Sholatnya ibu sebutkan namanya di belakang. Sekarang kita mau kemana lagi? Kita belajar maghrib dan isya. Kemana lagi kira-kira? Ke IKN itu mana? Oh, ke Kalimantan. Jauh main ibu ke Kalimantan. Oke, ibu berangkat jam 5 sore. Ya.
Ibu berangkat jam 5 sore, naik pesawat maunya? Boleh. Menuju Pekanbaru? Iyalah. Semoga nanti bisa main ke Pekanbaru ya Bu ya. Berangkatlah jam 5, pesawatnya jam 6. Ini pura-puranya ngarang-ngarang cerita saya ini. Tidak ada pesawat itu jam 6 Bu. Ya. Jam 6 maghrib gitu ya, menuju Pekanbaru. Ibu berpikir kayak gini Bu. Wih, iya. Bentar ya. Ibu berpikir kayak gini, nanti kita kerjakan aja yuk isya kita di waktu maghrib, supaya nanti di Pekanbaru kita nggak sholat isya lagi, langsung ketemu saja Nela aja lagi, gitu kan? Nah, jadi ibu kerjakanlah maghrib isya di waktu maghrib di pesawat, boleh? Boleh? Boleh. Sambil duduk ya sholatnya. Nanti maghrib isya di waktu maghrib, takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti sengaja aku sholat jamak qasar takdim maghrib isya lillah. Gampang. Intinya jamak qasar. Maghrib Allahu Akbar 3 rakaat. Jangan jadi 2. Maghrib itu sholat ganjil. Kalau jadi 2, 1,5 berhentinya. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar. Kemudian langsung kita isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Oke? 2 rakaat. Nah, selanjutnya ibu-ibu, sekarang ibu nggak mau sholat maghrib. Ibu nanti ajalah maghribnya di waktu isya. Maghrib, isya dikerjakan di waktu isya. Takdim, takhir? Takhir. Niatnya berarti sengaja aku sholat jamak qasar udah laju Bu, mantap ya. Oke, sebelum nanti tanya jawab ya, sebelum tanya jawab saya tanya dulu sebelah kanan saya, tak boleh salah ya. Niat zuhur asar di waktu asar. 1, 2, 3. Masya Allah. Sebelah kiri, maghrib isya di waktu subuh. Maghrib isya di waktu maghrib isya di waktu. Mereka pula yang nanya. Maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Itu udah. Nanti antara maghrib dengan isyanya boleh pasang niat yang sama atau langsung tegak, tapi nggak boleh cerita ya, nggak boleh ngobrol ya, gitu. Kalau di mobil ngerjakan sholat aja di mobil kayak itu, kayak sholat duduk. Gitu. Kalau mau 4-4, ya udah hilangkan kata-kata kosornya. Nggak usah pakai niat kosor. Gitu. Oke. Sudah? Udah. Gitu dulu ya, karena MC-nya udah berpindah tempat sebagai kode. Enggak ya, canda ya. Allah lebih. Saya harus gimana? Tutup atau gimana? Oh, belum. Oh iya. Iya, isyanya 2 aja. Maghribnya 3 rakaat. Duh, baterai handphone. Iya, terserah ibu aja. Saya manut. Ya. Oke. Ya aman, udah. Nah, udah, nggak apa. Udah nggak kan? Nah, nanti aja. Bu, assalamualaikum. Saya lagi kajian, nanti saya telepon balik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live-nya di channel teman-teman, ada di channel YT-nya aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Iya. Buat kita semuanya. Oke, baik. Ibu-ibu, sholat, terima kasih Bu pertanyaannya.
Sholat sunat awabin itu nama lainnya adalah sholat sunnah ghaflah. Apa namanya? Tapi nggak usah lah ingat gopla-gopla, nanti bingung pula. Awabin aja lah. Awabin itu adalah sholat yang dikerjakan waktunya hanya dari maghrib menjelang isya. Tidak bisa waktu lain. Dari maghrib menjelang isya. Dan jadwal sholatnya dan rakaat sholatnya itu bisa 2 rakaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai asar. Kan banyak melakukan dosa tuh. Entah ngapainlah kita, maka diampunkan dosa kita dari subuh sampai asar. Nanti niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa seperti sholat subuh, tetapi sangat dianjurkan. Saya ulang ya, sangat dianjurkan untuk membaca ayat pendeknya adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tapi tidak apa-apa kok. Itu hanya dianjurkan saja. Apa tadi yang pertama? Al-Ikhlas? Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Status hukumnya sunnah biasa. Jadi habis sholat maghrib, nanti ibu sholat ba'diyah maghrib, boleh ibu lakukan awabin. Tapi tidak harus setelah ba'diyah sih. Ibu makan dulu boleh, sebelum azan isya boleh. Boleh. Ibu makan lapar, lalu menjelang azan isya ibu sholat awabin, boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya, nanti setelah sholat sunat awabin, ibu banyak-banyaklah istighfar. Awabin ini mirip-mirip dengan sholat taubat. Nah, tapi sholat taubat kan mengampunkan dosa dulu-dulu kan. Nah, sholatnya tetap sunnah. Nah, upayakan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu dibaca. Ya, seperti itu. Oke, saya ulang. Perlu diulang tidak ya? Sudah paham? Rakaat pertama dia kerjakan maghrib menjelang isya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu kan? Kemudian rakaat 1 dan 2 sama. Sama. Ya, jadi kan kita takbir. Iftitah, Al-Fatihah. Ayat pendeknya Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Oke? Nanti kan ruku. Rakaat kedua kan naik. Al-Fatihah kan? Gak iftitah lagi kan? Al-Fatihah sama. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Siap? Oke. Oh iya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saja ya. Tafadhol. Di luar tema khusyuan dan dalam ya. Ini tentang sholat sunnah. Yang pertama, karena pernah dapat ilmunya, kalau sholat sunnah itu ada yang baca Iya. Mau menjelaskan. Dan yang kedua, kalau kita melakukan sholat sunnah dari pagi subuh ya pada sampai dengan malam, kan ada beberapa sholat sunnah yang dilakukan. Apakah sebelum tidur harus wajib duduk dengan witir? Oke. Iya baik. Terima kasih saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon penjelasannya. Apakah dalam melakukan sholat sunat, semua sholat sunnah, apakah diwajibkan kita baca iftitah?
Ibu-ibu, dengar baik, iftitah pada semua jenis sholat. Saya ulang ya, iftitah pada semua jenis sholat itu sunnah. Dia tidak rukun sholat. Walaupun sholat subuh nggak baca iftitah nggak apa-apa. Tapi kan sayang. Jadi bukan cuman sholat sunnah saja. Pada sholat wajib pun semua sholat itu sunnah. Semua sholat. Semua iftitah. Kalau saya salah semangat jemaah. Bahwa iftitah pada semua jenis sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua, pertanyaannya, saya ini kan selalu ustazah misalnya melakukan sholat sunnah atau dari subuh sampai malam, entah rawatib, entah sholat taubat, entah sholat hajat. Perlu nggak? Apa harus? Nah ini pertanyaannya nih, apa harus saya menutupnya dengan witir? Ya, apa harus saya menutupnya dengan witir di sebelum sholat, di sebelum tidur atau tengah malam lah? Jawabannya, witir tidak wajib. Kalau harus berarti wajib. Ini hati-hati nih. Witir itu sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Kalau mau saya rekomendasikan, lebih baik ibu paksakan witir daripada paksakan tahajud. Itulah ibaratnya. Contoh, misalnya ibu bangun mepet-mepet azan subuh, batas sholat isya, batas tahajud, batas witir itu azan subuh, betul? Sebelum azan masih bisa tahajud, betul? Sebelum azan masih bisa witir, betul? Maka kalau mepet, betul, lebih baik kerjakan witir. Karena witir sunnah muakkad, tahajud sunnah biasa. Bahkan wasiat Rasulullah SAW kepada kita apa? Wasiat Rasulullah, jangan tinggalkan witir, kemudian puasa 3 hari setiap bulannya yaumul bid. Nah saya jelaskan sedikit tentang witir. Witir itu bukan sholat penutup. Witir itu lebih baik dikerjakan di penghujung malam. Lebih baik. Bukan berarti nggak bisa setelah isya. Karena witir itu adalah sholat yang terbentang waktunya dari habis isya sampai azan subuh. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Karena witir itu adalah sholat ganjil, maka tidak boleh 2 witir dalam satu malam. Habis isya ibu witir, tengah malam mau tahajud silahkan, gak ada masalah. Nah setelah itu tidak boleh witir lagi, karena tadi udah witir. Iya dong, kalau dia 2 kali jadi genap dong. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, berapa? 6, genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, berapa? Genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, berapa? Genap, iya dong. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, berapa? 2 rakaat jadinya. Maka kalau habis isya ibu udah witir, tengah malam boleh tahajud tapi boleh witir lagi? Tidak. Atau habis isya ibu enggak witir, tengah malam tahajud boleh? Kemudian witir boleh? Boleh. Saya jelaskan bahwa banyak orang bilang witir itu sholat penutup. Itu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dijelaskan Rasulullah selalu melakukan sholat witir, kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di tengah waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Rasul pernah lakukan 3-tiganya kok. Cuman dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan lebih baik sholat di akhir waktu. Nah itulah maksudnya. Paham ya? Saya gimana? Saya tergantung. Kalau saya capek, keluar kota, lelah, saya witirnya sebelum tidur, takut tidak terbangun. Tapi kalau saya di Pekanbaru aja aman, saya witirnya tengah malam karena biasanya bangun. Seperti itu. Jadi witir itu mantep bu. Ibu bu, kalau lagi nggak enak badan di waktu Ramadan, ibu kan sering gini, aku nggak usah witir lah, aku tarawih aja lah, badanku nggak enak gitu kan? Terbalik bu, witir aja bu, biarlah ndak tarawih misalnya. Batasnya adalah azan subuh.
Jadi orang ngaji-ngaji di masjid masih bisa sholat witir? Bisa. Minimal 1 rakaat. Clear? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Sampai paham. Sampai paham, Masya Allah. Mantap. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan Apakah suara ada? berjamaah tidak? Ternyata imamnya itu kurang bacaan apa namanya? Al-Fatihah. Sholatnya itu kurang tampil. Kurang jelas? Kurang bagus. Tidak berjamaah. Oh ya. Imamnya membaca. Waktu berdoa dijauhkan aja mic-nya sedikit. Ibu, izin Bu, jauhkan mic sedikit. Oke, coba ulang ya, jauhkan sedikit. Ya. Saat kita sedang berjamaah, Oke. kemudian imamnya itu membaca Al-Fatihahnya itu kurang tampil. Baik. Kita tahu itu agak melenceng, agak kurang pas atau Kurang. tidak sebenarnya. Dan kita harus membaca dalam hati atau membaca yang bertanggung jawab sama imam gitu. Baik. Gimana itu menurut saya? Kemudian yang kedua, mohon maaf, bukan keluar dari tempo karena dari tema. Baik. Kebetulan akan mengadakan kurban. Nah, apabila kurban itu membebankan biaya operasional kepada kas masjid, itu bagaimana? Terima kasih. Hukum apa kurbannya? Apakah dia sah atau Panitia kurbannya. ya? Panitia kurbannya. Ini misalnya biaya operasionalnya Iya. dibebankan kepada kas. Oke. Oke. Iya. Pertanyaan saya itu. Baik. Terima kasih dan jazakallahu Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, jika saya sholat berjamaah, lalu ketika sholat berjamaah itu imamnya bacaannya itu tartilnya kurang lah giginya, gigi 4, gigi 5, kopling nggak dimainkan gitu. Jadi kalau kita nyetir itu kan mainkan kopling halus gitu ya. Yang ngerem gitu ya. Oke, jangan rem dada gitu ya. Ini misalnya imamnya itu nggak ngerti nih kami ini baca atau salah nih bacaan Al-Fatihahnya. Nauzubillah lah kalau salah nggak boleh ya. Maksudnya tartilnya tuh kurang lembut lah. Terus kita ada perasaan saya ini haruskah baca aja lah sendiri gitu ya. Nggak usah dengerin imamnya atau saya tetap dengerin dulu baru saya baca Al-Fatihah. Jawabannya adalah dengerin aja imam. Ibu, kalau kita sholat nggak usah mikirin imam. Imam yang mikirin kita. Banyak kali ibu pikirkan di dunia ini saya rasa. Iya, jadi kalau ibu sholat, ibu lagi sholat, ibu nggak usah mikirin imam. Kita tak bertanggung jawab kepada imam, Bu. Imam yang bertanggung jawab kepada kita. Jadi ketika imamnya itu bacaannya misalnya tikungan tajam dia mendadak, ya kan? Pokoknya kuranglah goyangnya sedikit. Kita niat sholat karena Allah. Cukup dengerin imamnya. Setelah dia bilang amin, kita baca Al-Fatihah dengan tenang. Enggak usah difikirkan. Maaf, izin saya minta maaf saya. Bahkan andai pun imamnya lupa rakaat dan kita tahu. Gimana? Kapan-kapan aja lah dibahas ya. Imamnya lupa rakaat kita tahu nih. Allahu Akbar gitu ya. Dia bilang gini, dia kan duduk nih, dia tegak aja nih. Kan misalnya udah tahiyat akhir. Dia langsung tegak. Allahu Akbar. Kita udah tahu. Kita di belakang tahu. Bapak-bapak di depan tak tahu. Harusnya kan dia Allahu Akbar gitu ya. Bapak-bapak negur. Yang negur tak tahu lah. Yang di belakang ragu pula. Maka tetap ikuti imam. Saking seperti itunya gitu loh. Paham gak?
Tapi kecuali kalau tahu, ya bisa sujud sawi berjamaah. Itu loh, saking pentingnya ikut imam loh. Jadi jangan, yang lebih parahnya tuh Allah Karim. Dia adalah tim kunut. Imam tak kunut, ini kunut sendiri. Ada loh bu, imamnya tak kunut, dia kunut sendiri. Imam kunut, wah dia turunkan tangannya. Wah ini bahaya. Coba dengar baik ini. Tengok, yang menyuruh kita kunut itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Tapi Masya Allah, tabarakallah, suatu ketika Imam Syafi'i salat di masjidnya Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Dia lingkungan ibaratnya ini lingkungan perumahan Imam Hanafi. Ada ulama lah di perumahan ini, itulah pura-puranya. Jadi waktu itu Imam Syafi'i masuk ke perumahan lingkungan Imam Hanafi. Lalu Imam Syafi'i sholat di masjid dekat perumahan Imam Hanafi. Imam Syafi'i datang ke masjid dan sholat di perumahannya Imam Hanafi. Imam Syafi'i tak pakai kunut, menjadi imam tak pakai kunut. Sahabatnya tentu bingung. Yang nyuruh kunut kan Imam Syafi'i. Suatu ketika dia sholat di masjidnya Imam Hanafi, sebagai imam, Imam Syafi'i tak pakai kunut. Tentu sahabatnya bingung. Hei Imam Syafi'i, kamu jadi imam, kau yang suruh kami kunut. Kenapa engkau tak kunut subuh ini? Apa kata Imam Syafi'i? Hei, ini sholatnya, ini lingkungan masjid Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Bagaimana mungkin saya menentang ulama di sini? Bagaimana mungkin saya tak menghargai pendapatnya? Ulamanya aja tak ribut, kita pula ribut antar netizen. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah muridnya Imam Syafi'i tetap kunut? Tidak, dia ikut imam. Gitu. Jadi kalau imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita tak usah kunut. Kalau kita mau kunut, sholatlah di masjid-masjid kunut. Itu. Gak ada masalah kunut tak kunut itu. Ini kunut tak kunut di Indonesia sekarang udah mulai terbuka, alhamdulillah. Dulu saya ceramah udah 20 tahun, Bu. 20 tahun sudah saya ceramah. Bahkan saya pernah nyampe di satu tempat. Acaranya Maulid Nabi. Disuruh ganti tema. Jadi apa Pak? Kunut ndak kunut? Wah kemana larinya itu? Kemana larinya? Rupanya sebelum saya datang, itu masjid yang kunut melempar masjid yang kunut. Yang tak kunut melempar masjid yang kunut. Coba bayangkan. Nah, jadi saran saya ikut imam. Walaupun dia kurang main koplingnya. Oke? Selanjutnya adalah, apa tadi pertanyaan nomor 2 Ibu nih? Kurban pakai operasional, pakai uang kas masjid. Oh ya oke. Ya. Oke, makasih Bu ya. Biaya operasional untuk kurban termasuk beli pisau, beli tali, beli taplak, perlak, pakai uang operasional masjid boleh enggak? Untuk itu semua pakai dalil kaidah fiqh wasyawirhum fil amri. Itu cuman masyarakat saja, bermusyawarah saja. Selagi masyarakat setuju nggak ada masalah itu, ya. Selagi suka sama suka, dia oke, kita oke, nggak ada masalah. Itu bagian dari musyawarah. Sama dengan gini, ada RT yang dapat daging kurbannya, yang berkurban 2 kupon, yang tak berkurban 1 kupon. Ada yang dua-dua sama-sama 2 kupon. Di sini pakai kupon kan? Ada pakai kupon, iya kan? Ada yang sama-sama 3 kupon, ada yang berkurbannya 2, yang tak berkurbannya malah ada yang berkurbannya 1 kupon. Yang tak berkurban 2 kupon. Itu cuman masalah musyawarah saja. Selagi sudah dimusyawarahkan dengan baik, maka itu tidak menjadi sebuah masalah yang berarti. Seperti itu. Tafadhol. Pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya. Ya. Baik. Azan. Oke, baik. 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 Ustazah, waktu sholat isya itu sebenarnya sampai kapan Ustazah? Sampai azan subuh atau tengah malam?
Soalnya saya entah pernah dengar, entah pernah baca, itu sampai jam 12 malam. Tidak. Waktu sholat isya itu hatta matla'il fajar. Sampai matla, sampai azan subuh. Makanya dibolehkan bagi orang-orang yang 1000% bangun malam. Dia udah dipastikan nih dia bisa bangun malam. Dia udah yakin dia bangun malam. Dibolehkan dia menggandengkan isyanya dengan tahajud. Di sepertiga malam terakhir. Dibolehkan. Tapi kalau nggak yakin, nggak usah. Lebih baik isya di awal waktu. Tapi intinya waktu isya itu matla. Sampai datang waktu subuh. Oke. Ada tambahan sedikit. Tadi kalau mau sholat di mobil, tidak pakai mukena nggak apa-apa. Yang penting tutup aurat pakai gamis atau rok. Kalau pakai celana belum hijrah, usahakan hijrah. Jangan lagi pakai celana-celana. Kalau masih pakai celana-celana, ambil sarung, tutup auratnya, baru sholat di mobil dalam keadaan duduk. Oke. Allah alam bisawab. Terima kasih. Kita tutup pertanyaan. Kita lanjutkan dengan doa. Oke. Kita tutup dengan doa ibu-ibu ya. Sehat semoga ibu-ibu di Tangerang ya. Oke, saya setelah ini mau melanjutkan pekerjaan saya ke daerah sini juga di Jakarta. Semoga Allah pertemukan kita di lain waktu. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan kedatangan saya di Tangerang ini ya. Semoga Allah pertemukan kita. Kita akhiri dengan doa. Ala hazinnya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini ya Rabb, kami angkat kedua tangan kami ya Rabb, kami tundukkan pandangan kami ya Rabb, kami bermunajat kepadamu dalam majlis ta'lim ini ya Rabb, karena majlis ini adalah tempat mustajab doa ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami saudara-saudara kami yang sedang sakit dan atau saudara-saudara di antara saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Rabb, sembuhkan mereka ya Rabb. Kalaupun mereka masih sakit ya Rabb, berikan kesabaran kepada mereka atas penyakitnya ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kadang lisan-lisan kami ya Rabb menyakiti hati suami-suami kami, menyakiti hati anak-anak kami, membentak anak-anak kami ya Rabb, menyakiti hati saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara yang beriman kami. Ampunkan segala dosa dan khilaf kami ya Rabb, ampunkan segala lisan yang telah pernah menyakiti orang-orang yang kami sayangi, ampuni lidah kami yang pernah menyakiti orang-orang yang harusnya kami hargai ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, andaikan ada orang-orang yang terzolimi akibat kata-kata kami, perbuatan kami, lisan kami ya Rabb, lapangkan hati mereka ya Rabb untuk bisa memaafkan kesalahan kami, lunakkan hati mereka ya Rabb untuk bisa mengampunkan semua kesalahan kami ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami hidup bermasyarakat ya Rabb, kadang-kadang sakit hati kami karena tingkah dan ulah anak-anak kami, sedih kami melihat tingkah dan ulah dari sahabat-sahabat kami, sedih hati kami ketika dizolimi oleh orang lain ya Rabb, sampaikan kepada mereka ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jutinabah. Ya Allah, katakan kepada orang-orang yang menzalimi kami ya Rabb, tunjukkan kepada mereka yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Rabb. Tunjukkanlah kepada mereka yang benar adalah sebuah kebenaran, yang salah adalah sebuah kesalahan ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami, suami-suami kami, anak-anak kami yang masih belum taat, berikan kepada mereka hidayah secepatnya ya Rabb. Andaikan ada di antara kami suami-suami kami yang masih belum sholat, berikan hidayah kepada mereka ya Rabb, karena kami ingin masuk syurga bersama keluarga kami ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami suami-suami dan anak kami yang masih maksiat, berikan mereka ampunan ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, jika orang tua kami masih hidup ya Rabb, jadikan kami anak yang soleh dan soleha, yang mampu berbakti kepada orang tua kami. Andaikan mereka sudah meninggal ya Rabb, tumbuhkan keimanan di hati kami, mampukan kami untuk khatamkan Quran buat mereka ya Rabb, mampukan kami untuk baca Yasin untuk mereka ya Rabb, mampukan kami untuk baca Al-Fatihah untuk mereka ya Rabb. Berikan harta kepada kami untuk bisa membadalkan umrah, badalkan haji, dan mengorbankan mereka ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, andai ada di antara kami saudara-saudara kami yang rumah tangganya diambang kehancuran, satukan mereka dalam iman ya Rabbal alamin. Andaikan ada saudara-saudara kami yang rumah tangganya diambang kehancuran ya Rabb, berikan kepada mereka kebaikan, satukan mereka dalam iman ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami hadir dalam majelis ini karena cinta kepadamu ya Rabb, karena ingin menuntut ilmu-Mu ya Rabb. Mudahkan kami menggapai ilmu yang diberikan oleh ustaz dan ustazah kami ya Rabbal alamin. Untuk guru-guru kami ya Rabb, sehatkan mereka ya Rabb, sabarkan mereka dan tabahkan mereka dalam dakwah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jauhi guru-guru kami dari orang-orang zalim, lapangkan hati mereka ya Rabb, agar guru-guru kami bisa sabar mengajarkan kami dan mendidik kami dari hati ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, perumahan kami ini jadikanlah perumahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan kami dari orang-orang zalim, jauhkan kami daripada pengadu domba, jauhkan kami daripada penggibah, jauhkan kami dari orang-orang yang fitnah yang ingin menghancurkan kami ya Rabbal alamin.